Perkenalkan, nama saya Erna Haris. Saya adalah mahasiswa transfer dari Sekolah Tinggi Pariwisata Semarang atau Stepari Semarang dengan NPM 23530017. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Daya Tarik Wisata Alam dengan dosen Bapak Pranoto. Dalam video ini, saya akan mengeksplor tentang Pulau Biawak yang ada di Kabupaten Indramayu. Mengapa Pulau Biawak bisa dijadikan tempat daya tarik wisata alam? Saya di sini akan menyampaikan landasan hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga disingkat dengan Undang-Undang Kepariwisataan yang di dalamnya termasuk tentang daya tarik wisata alam. Dua undang-undang tersebut di atas bisa dijadikan landasan untuk pengembangan atau eksplorasi dari Pulau Biawak yang ada di Kabupaten Indramayu. Pulau Biawak merupakan kepulauan yang terletak di Laut Jawa. Disebut kepulauan karena ada 3 pulau di kawasan ini, yakni Pulau Biawak, Pulau Candikia, dan Pulau Gosong. Secara administrasi, Pulau Biawak masuk di Kecamatan Indramayu dengan sekitar jarak 28 mil laut atau sekitar 40 km dari pantai utara Tirtamaya, Indramayu. Banyak orang bilang pulau ini masih perawan, sehingga banyak yang mau menjelajahi ekosistem pulau ini. Tapi kurang dari ratusan orang untuk bisa menyeberangi semenanjung Indramayu agar bisa ke Pulau Biawak. Tidak hanya itu, ratusan orang terpaksa masuk ke waiting list untuk datang ke pulau. Bukan karena tidak boleh menyeberang, melainkan masih kurangnya alat penyeberangan seperti speedboat maupun kapal penyeberangan yang bisa operasional tiap hari. Perjalanan menuju Pulau Biawak hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu dengan tarif sekitar sewa kapal 290.000 per orang. Namun Anda bisa menyewa perahu motor nelayan seharga 2 juta untuk 10 orang. Menginjak kaki di Pulau Biawak, Anda dipastikan merasakan takjub apabila di sana ada mercusuar buatan Belanda tahun 1872 yang hingga kini masih berdiri tegak setinggi 65 meter atau 16 lantai. Udara bersih dengan semilir angin laut membuat rasa capek dan lelah selama perjalanan laut seketika akan sirna begitu kaki menginjakan Pulau Biawak. Tidak hanya itu, beningnya air laut di perairan pulau tersebut, gugusan terumbu karang yang masih utuh menambah cantiknya perairan Pulau Biawak. Ditambah dengan berseliwerannya ikan hias aneka warna, mengundang Anda untuk terjun dan menelusuri tiap jengkal terumbu karang yang di sana. Keindahan Pulau Biawak akan semakin terlihat apabila Anda berkesempatan berkeliling pulau dengan luas 120 hektar ini. Pulau kaya dengan tanaman bakau yang hijau dan rapat dipandang dari ketinggian, serta aneka tumbuhan lainnya. Sedangkan nama Biawak ini diambil dari satwa biawak yang berkeliaran dan hidup di kepulauan ini. Sebenarnya nama pulau ini adalah Pulau Rakit, namun oleh Pemkab Indramayu dinamakan Pulau Biawak karena banyak masih dijumpai biawak yang jadi ciri khas pulau ini. Satwa ini tergolong unik
karena hidup di habitat air asin. Setiap menjelang matahari terbenam, puluhan biawak dengan panjang antara 20 cm sampai 1,5 meter terlihat berenang di tepian pantai. Satwa-satwa ini memang tengah berburu ikan untuk kebutuhan makannya. Tidak hanya wisata alam dan sejarah, di pulau ini pun Anda bisa melaksanakan wisata ziarah. Karena di pulau ini terdapat sejumlah makam. Dua di antaranya adalah makam Syekh Iman yang konon salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indramayu. Selain itu ada makam Z.M. William III, seorang bangsa Belanda yang menyamar datang ke Pulau Biawak dan membangun mercusuar para pemburu kenikmatan wisata. Pulau cantik ini sangat benar-benar masih perawan dan eksotik. Para pengunjung tidak perlu sudah tersedia perahu khusus bantuan Gubernur Jabar yang sudah dapat dermaga dan siap menyambut para wisatawan kapan saja. Dermaga yang dibangun di atas terumbu karang ini bukan berarti tanpa arti. Selain untuk mempermudah wisatawan, snorkeling area menginjak kaki di Pulau Biawak ini juga untuk memberikan keindahan dengan aneka ikan hias. Dalam perjalanannya, wisata di Pulau Biawak ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang terjadi di lapangan. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis SWOT yang dimiliki oleh Pulau Biawak ini. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di sini Pulau Biawak itu memiliki ekosistem biawak yang cukup banyak di Pulau Biawak ini, kemudian karang yang masih perawan dan hutan bakau yang masih asri, serta terdapat mercusuar peninggalan Belanda sehingga itu menjadi kekuatan daya tarik buat wisatawan ingin berkunjung ke sana. Dan untuk kelemahannya sendiri atau weakness itu kekurangannya dari Pulau Biawak ini adalah lamanya waktu menyeberang dari wilayah Kabupaten Indramayu menuju Kepulauan Biawak. Sarana transportasi yang belum memadai, minimnya fasilitas seperti terdapat tempat peristirahatannya kurang, sarana prasarana yang masih berantakan, serta kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan dari para pengunjung dan pengelola kawasan Pulau Biawak ini. Sedangkan untuk peluang atau opportunities dari Pulau Biawak ini, yaitu alam yang di sana dengan segala kekurangannya menemukan beberapa peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata Pulau Biawak ini. Pulau ini diantaranya membuat seluruh wisatawan edukasi, baik itu edukasi mengenai hewan endemik maupun wisata edukasi mengenai hutan bakau. Selain itu, peluang lainnya seperti membuat sebuah home industri, menyediakan souvenir khas daerah Indramayu, dapat pula home industri pengolahan hutan bakau. Dan untuk kendala atau threat masih dilakukan setengah hati. Hal ini terlihat pada jarangnya pemberitaan tentang Pulau Biawak, baik di media cetak maupun di media elektronik. Dan website tentang Pulau Biawak pun tidak digunakan dengan baik dalam pemberitaan informasi terbaru tentang Pulau Biawak. Pengembangan infrastruktur tidak dilakukan secara berkelanjutan. Pengembangan yang dilakukan hanya bersifat selesai sesaat saja. Tidak dapat bantuan dari APBD. Kemudian tidak direalisasikan dan setelah itu sarana dan prasarana yang sudah ada dibiarkan saja atau tidak terawat dengan baik. Mungkin hanya di sini pemaparan dari saya tentang Pulau Biawak. Undang-undang yang dipakai dalam pengembangan wisata Pulau Biawak, kemudian tentang analisis SWOT, strength, weakness, dan opportunity yang ada di Pulau Biawak, serta sedikit pendeskripsian apa saja yang kita lakukan di Pulau Biawak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.